Oke, kembali lagi di channel Simple Trade Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang resiko. Ya, gue selalu bilang di channel ini bukan cuma ngebahas tentang trading atau technical trading, tapi di channel ini kita membahas psikologinya juga atau mental tradernya nih guys ya, atau mental kita menjalani hidup gitu, biar kita bisa berkembang bareng karena gue sangat yakin di financial market ini analisa atau teknikal itu cuma 10%, tapi 90%-nya itu diri kita sendiri, mental kita, psikologi kita. Jadi yang selalu gue lebih banyakin konten dan pembelajaran tuh psikologinya, guys. Ya gue udah sering bilang juga sih, guys. Kita tuh hidup itu harus berani ambil resiko. Itu harus guys ya. Karena banyak orang menyesal masa tuanya karena nggak ngambil resiko di masa mudanya. Pernah dengar quotes ini nggak? Resiko paling besar adalah saat kalian tidak mengambil resiko tersebut. Mungkin itu juga sering didengar tuh quotes itu tuh. Sekali lagi yang gue ceritakan di sini itu 100% dari pengalaman gue ya guys ya. Pengalaman gue di market dan pengalaman gue menjalani hidup gitu. Banyak probabilitas dan resiko yang gue ambil gitu. Nah gue akan menceritakan ya gue ambil resikonya tuh apa aja. Dan sekali lagi gue bilang gue bercerita kayak gini, sharing kayak gini bukan karena gue sudah kaya, tapi setidaknya gue sudah tidak miskin ya, karena gue benar-benar dari nol startnya guys, dan gue bisa sampai di tahap ini karena gue berani ngambil resiko. Tapi ngambil resikonya dengan realistis ya guys, jadi jangan gila. Ada orang ngambil resiko tapi kegilaan, jadinya kepleset juga. Nah, ntar gue bahas. Gue juga pernah kayak gitu, guys. Jadi, ambil resiko yang realistis. Yang pertama, yang gue lakukan, ini nggak usah cerita gue dari awal lah ya. Mungkin cerita sedikit-sedikit aja. Ambil resikonya ya pas gue memilih untuk fokus menjadi konten kreator karena gue tahu itu kesempatannya sekali, itu kalau gue nggak ambil resiko itu mungkin tidak akan terjadi gue yang sekarang. Ya resikonya gue di drop out dari kampus karena ya udah gue nggak masuk mulu jadinya guys. Gue harus fokus gitu karena gue yakin ketika gue fokus ke satu hal gue bisa jadi sesuatu gitu. Ini makanya ya udah resikonya gue di DO, gue tidak punya ijazah sekarang. Tapi itu resiko yang realistis karena gue tahu di situ ada brand deals dan nominalnya besar. Kalau gue ngambil ya gue sangat yakin kalau gue tidak ngambil resiko di tahun 2015 itu, gue bisa jamin 100% tidak ada gue yang sekarang, tidak ada kehidupan, ya bisa dibilang kehidupan nyaman gue yang sekarang ini tidak ada gitu. Orang-orang yang kerja sama gue, orang-orang yang ngikut gue dari keluarga gue semuanya bisa hidup senyaman ini, itu karena gue berani ngambil resiko itu di 11 tahun yang lalu. Itu satu. Nah, itu yang gue bilang resiko realistis ya guys. Karena cuma ada dua pilihan guys. Kan kalau ngambil resiko pasti cuma ada hitam dan putih, kanan dan kiri ya. Resiko tuh cuma begitu guys. Hidup mati, hitam putih, kanan kiri. Itu tuh gitu. Nah, gue pas resiko itu ngambilnya lulus, dapat ijazah, atau kerjasama sama brand-brand besar gitu. Ya udah, realistis kan. Yang gue butuh di tahun itu apa? Gue lapar di tahun itu. Yang gue butuh berarti makan. Makan bukan pakai ijazah, makan pakai uang. Nah, itu realistis. Bukan berarti gue bilang kuliah tidak penting. Kuliah itu penting, tapi di saat itu ya pilihan gue lebih penting gue makan. Kalau enggak gue mati. Karena semua orang butuh makan, bukan butuh ijazah. Ingat, semua orang butuh makan, bukan butuh ijazah. Bukan berarti ijazah tidak penting, bukan berarti kuliah tidak penting ya. Di garis bawah itu. Tuh, nah itu makanya gue pilih saat itu. Oke, gue ambil resiko. Nggak apa-apa, gue nggak lulus, nggak apa-apa, gue nggak ada ijazah. SMA doang, nggak masalah. Tapi gue total. Tuh, nggak setengah-tengah. Udah berani ngambil resiko, harus disiplin sama resiko yang diambil. Jangan bego ya, udah ngambil resiko, terus lu malah males-malesan. Udah ngambil resiko, terus lu cuma leha-leha gitu. Itu bego. Banyak teman-teman gue juga banyak yang seperti itu. Banyak yang gugur juga. Di industri yang gue jalanin itu banyak yang gugur juga guys. Padahal udah ngambil resiko besar banget. Mendapatkan apapun yang dia dapat saat itu tiba-tiba terlena, hilang gitu. Padahal resikonya udah besar banget yang diambil, tapi akhirnya hilang. Ulang lagi dari nol. Nah, itu makanya ketika sudah berani ambil resiko, berarti kan kalian sudah masuk ke kolam resiko itu tuh. Berenanglah seindah mungkin, guys. Jangan sampai tenggelam. Kalau udah berani berenang di kolam yang penuh resiko itu, berenang secantik mungkin biar orang-orang lihatnya enak. Wih, berenangnya bagus nih. Sampai tujuan yang kalian pengen, sampai garis finish yang kalian pengen dengan berenang yang indah tanpa tenggelam. Karena apa? Karena ketika sudah beresiko harus disiplin, harus fokus. Jangan udah jangan bego ya, udah ngambil resiko tahu-tahu terlena. Itu resiko yang gue jelasin itu yang awal gue milih YouTube. Nah, ini kita masuk ke resiko yang gue ambil selanjutnya itu di 2017. Itu ini masih jadi resiko yang realistis. Uang yang gue kumpulkan dari menjadi konten kreator itu dari endorse dan brand deals, gue berani sisihkan dan ambil resiko
untuk masuk ke market. Jadi satu gue sama temen gue masuk ke market, nominalnya nggak gede, masih puluhan juta, asal taruh aja kita guys. Ya kita ambil resiko aja gitu loh. Yaudah nih puluhan juta, taruh. Apapun yang terjadi, terjadilah gitu loh di tahun itu. Nah, ini dia nih. Set berjalannya waktu, masih di permarketan ini, di financial market ini. Di tahun 2022, tadi gue udah sempat bilang ya, itu resiko yang realistis. Ada resiko yang tidak realistis. Nah ini nih, berjalannya waktu di tahun 2022 itu dari 2015 sampai 2017, masuk ke market 2017. Dari 2017 masih terus berjalan ya guys. Gua menjadi content creator dan gua menjadi seorang trader nih. Dari 15 ke 17 jadi content creator, 17 sampai 2022. Jadi udah ada 2 job tuh gue ya. Content creator sama trader, terus berjalan. Di 2022 masuklah gue di fase ambil resiko tapi nggak realistis. Nah, jadi duit yang udah gue kumpulkan dari trading, dari content creator, gue resikokan kembali. Ini udah miliaran nominal lah guys di 2022 ini. Inilah resiko yang tidak realistis dan ini jangan dicontoh. Resiko yang realistis harus dicontoh, itu harus. Ambil resiko tapi yang realistis. Nah, ada nih resiko yang tidak realistis. Apa tuh? Pengen banget cepet kaya. Itu. Di 2022 Goy di saat itu pengen banget punya 3 digit M. Akhirnya karena saat itu masih M kecil ya, masih 1 digit M, pengen ditambahin 0 2 gitu. Kayaknya bisa nih 3 digit M nih. Akhirnya semua uang gue tembakin ke market. Yes, semua. Oh ya, lupa. Di saat itu gue punya beberapa aset ya. Gue punya emas, cukup banyak emas gue. Benar-benar emas gue beli emas itu dari sangat murah, dari masih 40 jutaan guys per 100 gram ya. Jadi gue setiap beli itu 100 gram, 100 gram. Semuanya gue jual, gue tembakin ke market. Tidak realistis kan? Bodoh kan? Iya betul. Kalau didengar sekarang memang bodoh. Gue tembakin, yang lucunya apa? Tembaknya kemana? Koin micin. Hai. GG nggak guys? Karena flipnya gue tau bakal gede guys. Nah, bukan berarti gue nggak untung ya dari koin micin. Untung guys. Untung. Lempar 300 juta jadi 900 juta. Beneran untung. Si bodoh ini, tadi udah gue mention di awal ya. 1 digit M pengen jadi 3 digit M guys. Pengen minimal 100 M baru gue tarik. Greedy banget kan? Gak realistis kan? Cuma pakai nyali, cuma ngambil resiko tapi gak realistis kan? Akhirnya apa? Bab 0, 0, 0. Jujur 0. Nggak 0 sih, cuma jadi perak lah. Jadi perak guys. Benar-benar jadi perak. Kata orang, kalau masih cuma 1 kali, ada 9 lagi kalau di micin. Berarti gue masih ada 9 peluru. Buat tembakin guys. Ini ke koin berbeda lagi nih. Ini yang ini udah nih. Udah bab nih ya. Koin pertama gue. Masih ada koin-koin selanjutnya guys. Karena kan gue masih ada equity gitu. Mikirnya kagak takut. Ya begitulah. Ya itu tidak realistis guys. Pokoknya sampai total dapat satu rumah, dapat rumah bagus. Itu nominal yang ya udahlah, itu uang sekolah gue lah, uang belajar gue. Bayangin, itu resiko yang tidak realistis. Jadi gue udah mengalami 2. Resiko yang realistis dan dapat uangnya pelan tapi pasti. Resiko yang tidak realistis, bisa dapat uangnya sangat cepat, bisa. Kalau ini benar-benar lagi ngecun banget, lagi hoki banget, bisa. Atau di era sekarang tuh nyebutnya full margin. Ya yang kayak gini-gini nih full margin lah hitungannya. Nah, bisa tapi 1 dari 1 juta orang mungkin ya. Nah, gue bukan dari 1 orang itu maksudnya. Gue rungkat di situ. Tuh, gue udah dua-duanya udah gue ngerasain guys. Ambil resiko yang realistis, pelan tapi pasti. Ambil resiko yang tidak realistis, ngebut banget, tapi lu bisa kecelakaan guys. Ini benar-benar ngebut banget. Bisa kali 100, itu bener guys. Tapi ya, tapi bisa kecelakaan kapanpun gitu. Nah, makanya kenapa di simple trade gue selalu bilang tidak ada full margin. Gue sendiri tidak full margin. Karena gue tuh live guys. Setiap gue open posisi, live 2 arah ya. Bukan live sosmed, bukan live TikTok. Gue nggak pernah live TikTok. Karena gue trader, bukan streamer, TikTokers. No. Jadi open posisi gue itu semua yang di simple trade itu bisa lihat. Gue cuma entry 1 layer. Tak. SL, TP, terjadilah. Kenapa? Karena gue sudah merasakan yang namanya taruh resiko tapi nggak realistis. Masa iya sekarang di detik ini gue mengulangi kesalahan gue yang 1 rumah mewah itu hilang? Nggak mungkin dong. Ya, makanya karena gue udah ada pengalaman itu, gue bikin simple trade dengan
harus ambil resiko, tapi harus realistis. Karena kalau nggak ambil resiko, nggak mungkin bisa sukses. Ini udah mutlak. Kalian nggak ambil resiko sekarang, ya udah hidup kalian bakal begitu-gitu aja. Tapi ambil resikonya harus yang realistis. Kalau meresikokan, contoh SL 30.000, TP-nya harus 40.000, 60.000. 1,5 minimal banget. Nah, itu resiko yang realistis tuh. Resiko yang tidak realistis 300.000 jadi 0. Tapi bisa loh 300.000 jadi 900.000 kali 3. Bisa, tapi kan bisa jadi 0. Menurut gue itu nggak realistis. Bisa, tapi tidak realistis ya. Bukan artinya nggak bisa. Makanya gue bilang 1 dari 1 juta orang itu bisa. Simple trade itu gue bilang selalu dari pengalaman gue. Karena gue sudah merasakan di market pahitnya, manisnya. Oh, manisnya manis sekali guys. Makanya kalian semua yang nonton ini, kalau masih nggak berani ambil resiko, serius, kalian bakal di situ-situ aja. Nggak ada orang yang sukses, nggak ada orang yang besar di dunia ini karena dia nggak ngambil resiko. Itu nggak ada guys. 0. Tapi mereka semua resiko yang terukur, resiko yang realistis. Gua memilih jadi konten kreator, resikonya itu di drop out. Dan gua punya uang miliaran, pengen jadi 100M dalam hitungan cepat, itu gua ngambil resiko, tapi nggak realistis. Akhirnya bahap. Itu ya. Itu ada 2. Memang sama-sama enak, tapi ada 2 hasil akhirnya. Dan gue sudah melewati dua-duanya, gue merasakan langsung, dan makanya gue share ke kalian. Kalian harus berani ambil resiko. Kalau kalian nggak berani ambil resiko, ya sudah. Selamat, kalian akan begitu-gitu aja dan kalian akan menyesali kenapa ya gue nggak ambil resiko saat itu. Apalagi kalian masih umur 20-an nih guys ya. Aduh, kalian umur 20-an kalau nggak ngambil resiko sangat disayangkan guys. Umur 20-an tuh umur-umur yang lagi mantep banget. Nekat aja, ambil resiko aja. Ya semoga terbuka kalian harus berani ambil resiko. Apalagi udah masuk ke market guys. Aduh, kalau udah masuk market itu udah harus berani ambil resiko yang realistis sih guys. Kalau nggak, akun kalian atau modal kalian bakal segitu-gitu aja. Nggak ada kata compounding, nggak akan berkembang. Karena kalian takut mulu. Nggak apa-apa kalau yang awal masih takut, tapi harus berani pelan-pelan. Jangan dipantengin, takut SL dimundurin gitu mulu. Ujung-ujungnya duit lu 0 terus. Sudah banyak contoh yang gabung di Simple Trade bisa make money. Kalau gue share mereka chat personal ke gue terlalu banyak guys. Ada yang udah bisa akhirnya gara-gara join Simple Trade bisa ngajak makan malam nyokapnya. Itu uang pertama dia yang bisa ngajak makan malam nyokapnya guys. Ada yang udah bisa lunasin motornya. Ada yang udah bisa beli komputer. Ada yang udah bisa ganti HP. Terlalu banyak kalau misalnya gue share curhatan mereka betapa beruntungnya mereka berani ngambil resiko di financial market ini guys. Itu terlalu banyak. Ya makanya yang masih takut pelan-pelan harus dikurangin rasa takutnya. Pede aja, berani ambil resikonya. TP ya TP, SL ya SL gitu. Jangan takut SL karena SL itu part of the game. Kalau kalian takut SL, berarti kalian takut juga dapat untung. Lu berbisnis tapi takut keluarin modal tuh gimana gitu. Malah enaknya trading itu udah kelihatan, lu taruh TP di mana, SL di mana, udah kelihatan kerugiannya berapa, keuntungannya berapa. Kalau bisnis kan kita masih nggak tahu modal segini, nggak tahu untungnya berapa, nggak tahu ruginya berapa gitu guys. Nah kalau ini sudah terukur gitu, ini makanya kurangin rasa takutnya, tapi harus realistis dan disiplin. Semoga video-video kayak gini terus bikin kalian makin semangat, makin berani ngambil risiko. Karena gue selalu bilang guys, gue pengen banget alumni Simple Trade, orang yang udah join Simple Trade bisa memberikan impact yang banyak banget ke trader-trader baru, trader-trader pemula, bahwa trading itu bukan coret-coret guys. Trading itu bukan analisa doang. Trading itu bukan teknikal doang. Itu cuma 10%. Gue pengen bikin itu sih, bikin melek orang tuh mau ngapain sih coret-coret garis? Iya, itu penting, tapi cuma 10%. Orang tuh pasti nekaninnya teknikal, analisa, teknikal. Enggak. 90% itu kepala kita. Teknikal itu cuma 10%. Nah, itu yang gue pengen orang join Simple Trade dan dia menceritakan lagi ke orang-orang bahwa trading yang sebenarnya itu tuh lu fight sama kepala lu fight sama diri sendiri. Makanya harapan gue alumni Simple Trade bisa melebarkan suara gue ini. Jadi kayak ini ada nih Simple Trade, nggak cuma tentang teknikal gitu. The real trading, it's not technical analysis guys. Ini psikologi numero uno guys, serius. Karena gue selalu bilang nih psikologi game. Orangnya psikologinya nggak kuat, mentalnya nggak kuat. Running dikit, floating dikit di TP, di SL-nya jadi cut loss. Bye, cabut. Nggak akan bisa di industri ini. Ya, ambil risiko, harus realistis pokoknya guys. Oke, kita tutup video sampai di sini. Seperti biasa buat trading jadi simple, bareng Simple Trade, dan kita bikin industri ini melek kalau trading itu harus realistis, bukan cuma jago nyoret-nyoret chart doang. Oke, bye-bye.